wabarakatuh. Saya Firdaus Nazib. Dan saya Dinda Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh pendidikan terkemuka. Beliau merupakan salah satu dari 11 anggota Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia tahun 2012 hingga 2017. Saat ini beliau juga menjabat sebagai salah satu dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta periode 2019 sampai tahun 2023 mendatang. Wah, kira-kira siapa nih tokoh yang akan kita wawancarai? Beliau adalah Pak Hafid Abbas. Langsung aja kita ke tempat beliau. Sampai ketemu di sana. Jadi kami sudah bersama Pak Hafid. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ketua Senat UNJ, sekaligus salah satu anggota dari 11 anggota Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia tahun 2012 hingga 2017 ya Pak? Iya. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Sebelumnya, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, kita harus selalu bahagia ya menerima calon pemimpin, calon menteri, calon hebat ya, insya Allah. Baik Pak, langsung aja nih pertanyaan pertama. Silakan. Boleh tanya pembahasan sedikit mundur ke belakang, bagaimana sih prosesnya Bapak atau perjalanan sikap Bapak hingga ada di titik ini? Oh gitu ya, jadi ini bisa saya cerita 1 tahun itu. Panjang ya Pak? Panjang. Jadi sebenarnya hidup itu kita tidak perlu bercita-cita, jadi kita jalani saja dengan tulus, iringi doa dan selalu berikhtiar untuk bercahaya. Ya, dulu saya di sini wakil rektor tahun 1997. Jadi sebelum Anda lahir, jadi saya di sini diberi amanah memimpin di Jakarta di bidang akademik. Ya. Tapi tidak lama, tahun 99 saya ditugasi oleh Presiden menjadi Deputi Menteri atau Wakil Menteri di urusan hak asasi manusia. Bidang ini tidak ada pada daerah Orde Baru atau era Presiden Soekarno. Urusan kami ini baru hadir setelah era reformasi gitu ya. Jadi Presiden Wahid, ya Presiden Gus Dur membuat kementerian itu. Nah, saya diajak oleh menterinya sebagai deputi menteri. Menterinya waktu itu urusan bikin Jakarta, namanya Hasbala. Kebetulan saya dosennya ya, jadi mungkin ada KKN-nya juga ya, jadi saya harus baik sama mahasiswa ya. Kalau nanti jadi menteri boleh juga saya diajar lagi kan ya. Jadi sudahlah saya di sini. Tapi tidak lama terus akhirnya kementerian itu dibubarkan. Jadi Presiden Gus Dur itu kita tidak tahu kebijakan apa yang mau diambil. Dia sendiri buat kementerian, baru mulai jangan dibubarkan lagi. Kalau saya tahu mau dibubarkan, ngapain mau gabung di situ kan? Tapi ternyata Presiden mengangkat saya mewakili kementerian itu ketika digabungkan dengan Kementerian Kehakiman. Jadi di antara sekian banyak pejabat itu saya yang dipilih oleh Presiden. Kan ada deputi Menteri A, deputi Menteri B, ini segala macam. Saya Direktur Jenderal yang menangani urusan HAM. Tapi di situ lama, sekitar 12 tahun. Jadi orang sudah jenuh juga lihat saya ya, kenapa ini orang terlalu lama di sini. Dan saya bukan orang hukum, saya dari IKI ya. Tapi ya namanya tugas negara. Nah setelah selesai di situ,
orang juga mungkin sudah jenuh melihat saya terlalu lama kan, saya tahu diri lah ya. Jadi sudah seiringnya saya terpilih juga di Komnas HAM. Jadi saya sebagai komisioner dan ketua Komnas HAM 2017 sampai akhir. Jadi 2018 baru selesai saya tugas. Jadi saya tinggalkan 99, saya kembali 2018. Jadi 19 tahun lebih, ya hampir 20 tahun baru saya kembali di UNJ. Nah, begitu di sini saya diberi lagi tugas sebagai ketua senat, jadi bisa bertemu lagi dengan calon menterinya UNJ ini ya. Alhamdulillah, ya gitu kelihatannya ya. Jadi saya tidak tahu juga ya kenapa tiba-tiba saya ditugasi begitu ya. Mungkin nanti tanya aja sama presiden. Menurut Bapak sebagai seorang dosen, seberapa penting arti pendidikan itu? Iya, kalau sebenarnya pendidikan itu ada 3 istilah ya, nada, pada ya. Ada kalau di Malaysia itu Perdana Menteri siapa dah Abdullah Baidawi, Ahmad Baidawi, dia bilang for Malaysia education is not extremely important issue. Jadi bagi Malaysia kami tidak pakai istilah sangat penting, extremely important. Itu pidatonya di UNESCO. Oh, absolutely vital, atau sesuatu yang mutlak, gitu kan ya. Jadi kalau seperti jantung kita berhenti berdenyut, itu vital, extremely vital. Kalau enggak kita mati. Kata Baidawi, we don't use the both word. Kami tidak pakai 2 istilah itu, extremely important or absolutely vital. But for Malaysia, education is a matter of life and death for the entire nation. Jadi persoalan pendidikan itu persoalan hidup atau hancurnya seluruh bangsa kami di masa depan. Jadi saya kira pendidikan itu, saya sependapat dengan Abdullah Baidawi, bahwa itu bukan amat penting atau bukan vital, tapi persoalan hidup matinya masa depan kita. Gitu saya kira. Saya sependapat dengan Abdullah Baidawi. Lalu menurut pandangan Bapak mengenai pendidikan di Indonesia saat ini itu seperti apa, Pak? Ya, pendidikan kita itu sebenarnya harus dituntun oleh satu mimpi bersama. Ya. Jadi sampai juga ada ya punya mimpi. Itu bangsa ini juga harus punya mimpi. Mimpi kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. To intellectualize the life of the nation. Jadi bangsa yang cerdas itu dia berilmu tapi mengangkat ilmu itu, mengangkat nilai-nilai yang melekat pada bangsanya. Jadi kalau misalnya ada orang Papua ya, kalau misalnya ada tetangganya yang sakit keras, untuk memberi simpati pada itu tradisinya, jari tangannya diikat, setelah biru lalu sekat-sekat ininya, ruas-ruas jari tangannya dipotong untuk memberi simpati pada orang yang berduka atau yang sakit. Saya sakit sekali, saya kasih. Kamu bisa bayangkan rasa sakit saya. Itu kebiasaan suku Dani di Papua. Tapi bagaimana bisa dia bekerja kalau jari tangannya habis? Ya kan? Nah, itu kehidupan yang tidak cerdas. Kehidupan yang cerdas itu adalah kehidupan yang rasional, yang modern, dari ilmu yang memberi nilai tambah pada tradisi. Kita ingin menjadi bangsa yang civilized, peradaban yang maju, modern. Tapi kita juga ingin sejahtera. Jadi pendidikan itu harus mengangkat kesejahteraan secara merata. Dan kita ingin juga turut serta ya, mengendalikan dunia, ya, mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi seluruh rakyat dan ketentuan ini harus dilindungi. Pendidikan haruslah mencari celah untuk mencapai ikhtiar kolektif itu.
Ya, gitu Nanda. Lalu menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat pendidikan di Indonesia bisa maju seperti sekarang? Kalau dua hal ya saya kira yang harus dilakukan. Ini bagus juga nih, kayak seperti saya ujian disertasi ya. Jadi adalah seperti profesor saya ya, nggak apa-apa ya, kita bebas. Pertama harus ada common denominators, supaya jalan yang kita harus lewati bersama gitu. Ada dua orang yang beda ya. Saya kasih contoh ya, namanya George Bush. Dia tuh punya undang-undang namanya No Child Left Behind. Tidak boleh ada anak Amerika tertinggal. Dia buat NCLB namanya. Itu pendidikannya. Jadi undang-undang NCLB, tidak boleh ada anak Amerika yang tertinggal. Ini datang Obama dia ganti itu undang-undang. Dia buat namanya undang-undang ESA. ESA itu Every Student Succeeds Act. Jadi setiap anak Amerika, setiap orang Amerika berprestasi luar biasa. Jadi dia robah, dia lebih tinggi retorikanya untuk mencapai kebesaran Amerika di masa depan. Nah di situ common denominatornya yang dibuat hanya 7. Pertama, buat standar yang bagus. Karena Papua tidak boleh standarnya rendah dibanding anak Jakarta. Kalau misalnya anak SD harus pandai membaca, bisa menulis satu kalimat dengan baik dalam bahasa Inggris, di Jakarta, di Papua juga harus begitu. Sehingga tidak ada warga kelas 2, kelas 1, kelas 3, enggak, harus beragam. Itu standar matematika, standar bahasa, standar S1, S2, standar TK, standar, dibuat standar. Yang kedua adalah assessment. Gimana dinilai standar itu supaya dicapai di negara-negara bagian, seperti apa, sekolah-sekolah itu seperti apa. Yang ketiga, accountability, ya kan? Accountability. Jadi jangan ada pengelolaan pendidikan yang tidak memenuhi accountability. Tidak boleh melanggar good governance. Tidak boleh ada orang mahasiswa nyogok. Kemarin kan ada seorang rektor kan ditangkap, itu juga itu karena dia menerima sogokan mahasiswa. Kamu bisa nyogok saya kan juga ya kalau mau. Jadi coba tuh, Joe Obama bilang accountability. Yang keempat di situ dilihat sekali lagi dan leadership and teachers, jadi guru dan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan itu mulai dari sekolah, kepala sekolah sampai jabatan apapun. Itu ternyata yang boleh menjadi pemimpin pendidikan hanya 2 orang. Orang yang mengerti pendidikan. Dan yang kedua berpengalaman jadi guru. Tidak boleh misalnya sarjana hukum kepala rumah sakit, harus dokter dan berpengalaman mengobati penyakit. Jadi miriplah seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti insinyur disuruh menjadi kepala rumah sakit kan aneh. Ya kan? Jadi gitu accountability, teachers, guru juga itu harus diperhatikan. Yang berikutnya lagi di situ disebut namanya community support for 21st century. Jadi masyarakat juga dilibatkan untuk kebesaran Amerika di abad ke-21 ini. Itu undang-undangnya Obama. Jadi sekolah itu nggak boleh terisolasi dari masyarakatnya. Jadi dia harus juga melayani kepentingan masyarakat. Dia nanti satu hari dia mengabdi di masyarakat. Saya di Bilgi, Istanbul, Bilgi University minggu lalu. Saya hari keliling di situ. Itu mahasiswanya ternyata di setiap awal November itu menikmati ratusan pameran di situ ya, di kampus itu. Jadi 2 minggu pertama November itu pameran. Berapa ratus perusahaan. Ada perusahaan telepon, ada perusahaan penerbangan, ada perusahaan transportasi, macam-macam. Siapa yang tertarik mau kerja di sini? Lihat. Jadi hampir semua mahasiswa sebelum dia tamat sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat Turki. Jadi
40% mahasiswa sudah ditawari pekerjaan macam-macam variasinya. Pada saat semester 4, 5 sudah tahu bahwa dia sudah dibutuhkan di sini, kan orang antri untuk butuhkan itu. Jadi jangan kita menjauh dari kemitraan dengan masyarakat. Ya, kita senanglah jika kebijakan-kebijakan pendidikan itu yang mudah-mudahan kampus merdeka yang bisa mendekatkan kita dengan dukungan masyarakat. Yang berikutnya lagi ada yang disebut school improvement. Jadi sekolah itu jangan misalnya tidak ada ruang belajar, bocor atapnya, jangan juga tidak ada ruang kamar kecil, tidak ada perpustakaan, tidak ada lapangan olahraga, jadi fasilitasnya terpenuhi, itu standar. Dan yang terakhir financing, pendidikannya itu harus juga diperhatikan, pembiayaannya. Kamu bayar berapa SPP-nya? Sekarang 4 juta Pak, tapi beasiswa. Oh, beasiswa, alhamdulillah. Nanti beasiswanya mudah-mudahan bisa sampai S3 ya. Kamu mana? 6 juta. Iya, jadi mudah-mudahan juga nanti dapat beasiswa, insya Allah bisa ke luar negeri, bisa doktor. Pokoknya jangan kikir berdoa pada Tuhan. Itu Obama tuh bisa jadi presiden karena dia tidak kikir berdoa. Pokoknya dia tulis my father, jadi doa orang tuanya. Saya terharu satu hari ya. Dia datang ke satu sekolah kalau tidak salah di Minnesota atau di Arizona. Dia cerita, dia dapat siswa-siswa. Dia bilang, saya itu jam 4 subuh, saya dibangunkan ibu saya. Obama, nggak mau rekam. Saya datang ke sini bukan untuk saya, tapi untuk kamu. Dia tinggal di SD di Menteng. Jadi jam 4 subuh, dia kata, Obama bilang saya masih ngantuk. Tapi ibu saya bilang kamu tidak punya masa depan kalau kamu tidak belajar hidup sungguh. Indah ya. Ibunya yang membuat dia jadi hebat. Luar biasa. Jadi jangan kikir membesarkan diri sendiri. Baik, Bapak dari kesimpulan tadi, apa yang membuat pendidikan Indonesia ini menonjol atau lebih dikenal di Ya, kita bisa unggul di semua bidang.